Everybody, Sekali lagi selamat malam. last Monday night, Hari Senin malam yang lalu, Brother Ganap told me if I can speak tonight. ya tepatnya di acara Dorcas di keluarga Sudarsono, Saudara Ganap mendatangi saya. Actually, this is his schedule, and he passed his part to me. Ya, jadi sesungguhnya malam hari ini adalah jadwalnya untuk membawakan khotbah. Thank you for that wonderful song. Dan dia meminta saya untuk menggantikannya. Sekaligus terima kasih untuk lagu yang baik katanya tadi. The message of the song says, "Draw me nearer to thy cross, Lord." Ya, lagunya mengatakan tariklah aku dekat kepadamu, dekat ke salibmu. When we forget Jesus, Lord, please lead me to Calvary. Ya, dan itulah yang kerinduan dari umat Tuhan, tuntunlah aku supaya aku bisa dekat di salibmu. Before we continue our presentation tonight, Sebelum kita akan melanjutkan pekabaran di malam hari ini, I would like to say to everybody, terima kasih. saya ingin mengucapkan atau menyampaikan kepada masing-masing kita terima kasih, thank you. Before I get to Indonesia, Sebelum saya datang ke Indonesia, I don't know who will be the people I met. saya terus terang sangat tidak tahu siapa-siapa nanti yang akan kita dapakan. What kind of people? Bagaimana dia orang-orang? What is my situation? Situasi seperti apa yang mungkin saya akan hadapi? I know nothing. Saya tidak tahu, blank, memang tidak tahu sama sekali. But Tapi I have God who knows everything. saya yakin saya punya Allah yang mengetahui segala sesuatu. No wonder when I arrived at Mizpah, Peromnas, Dan benar ketika saya tiba di jemaat Mizpah Perumnas ini, I said to God, Lord, I know you will be the one who arranged everything. ya, saya langsung berkata tentunya dalam doa Bapak Ibu, Tuhan, benar-benar Engkau telah mengatur segala sesuatunya. And I have to continue to trust in God. Dan sampai sekarang ini bahkan ke depan saya berusaha untuk terus mempercayai Tuhan kita itu. Anyway, thank you for this part, and let's pray. Ya, sebelum kita melanjutkan, ya, Let's pray. mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa kami yang di surga, loving God, tuntun kami Tuhan. we are so much grateful to hear your word tonight. Kami sungguh bersyukur kepadamu di malam hari ini Bapa. As we study your word, Ketika kami akan belajar tentang firman-Mu, I pray that the Holy Spirit will work in us. hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus-Mu dapat menguasai hati masing-masing kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you for my translator. It's hard to communicate people with different language. Ya, adalah hal yang sangat sulit Bapak Ibu. Tentunya bukan hanya untuk saya, tapi untuk Anda kalau orang berkomunikasi beda bahasa. Indonesian, it's hard for you to understand Filipino language. Yes. Jadi orang yang ada di Indonesia tentunya sulit sekali mencari mengerti bahasa yang ada di Filipina. Same. Sama. Filipino people, it's hard to understand Indonesian language. Iya, sama seperti saya orang Filipina, tentunya sangat sulit untuk memahami bahasa Indonesia. But when there is someone who understand Indonesian and understand English, Ya, tapi kalau ada seseorang yang tahu bahasa Indonesia lalu juga bahasa Inggris, we will be united and understand what it means. ya tentunya kita akan menjadi satu, dapat memahami apa
brothers and sisters, Ya, sahabat-sahabatku, saudara-saudari sekalian, heaven language is different for us. bahasa yang ada di sorga tentunya berbeda dengan bahasa kita. We people of the world cannot understand the heavenly language. Selama kita masih di dunia ini, tentunya kita belum dapat memahami bahasa apa yang ada di sorga. But there is someone, his name is Jesus, Tapi ada seseorang yang namanya Yesus who understands the language of heaven and understand the language of the world. Iya, dia tahu bahasa apa yang ada di surga, tahu juga bahasa apa yang ada di dunia ini. Tonight we have Sir Christy Makanoni. Iya, we have Sir Christy Makanoni. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk katanya juga saya bertepatan malam hari ini bisa sedikit membantu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Puji But Tuhan. tonight there is more than higher than Sir Christy. It is Cristo, Iya. Christ, Tapi Christus. ada seseorang walaupun mirip sedikit dengan yang di sampingnya, namanya Kristi, dia itu adalah Kristus. Okay, that's actually an introduction. Thank you. Itu adalah pendahuluan saya. Okay, in the book of Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Ya, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, mari sama-sama kita buka dalam Lukas pasal 10. Teks ayat kita di malam hari ini diambil oleh Pastor Mervin dari Lukas pasal 10, mulai ayat 38 sampai 42. Ayat-ayat terakhir di Lukas pasal 10. Can you read it? Okay. Ya, saya akan bacakannya. Sambil kalau Bapak Ibu membawanya, mari kita ikuti bersama-sama. Judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat terakhir 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tonight's presentation is entitled One Thing is Needful. Presentasi saya atau pekabaran saya di malam hari ini saya beri judul How to say one thing is needful? satu hal yang cukup penting. Yeah. Now, in verse 38, Di ayat yang ke-38 dari Lukas pasal 10, Jesus went to a certain village, ya, Yesus pergi ke sebuah kampung, and a certain woman named Martha received him in her house. ya, lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang namanya Marta, lalu mengundangnya atau mengajaknya ke rumahnya. Remember, Martha received Jesus Christ, not Mary. Ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, yang menerima Yesus itu adalah Marta, bukan Maria. And Martha had a sister named Mary. Ya, dan Marta yang menerima Yesus tadi, dia punya saudara yang bernama Maria. And Mary sat at Jesus' feet while listening to Jesus while delivering the word. Ya, Marta yang menerima Yesus, tapi justru Maria yang datang ke kaki Yesus. Martha, after receiving Jesus Christ to her house, she went directly at the back, at the portion of his kitchen and prepared food. Ya, anehnya adalah walaupun Marta
yang menerima Yesus pertama kali datang, tapi ketika dia telah menerima Yesus, justru dia datang belakang, pergi di dapur, menyiapkan sesuatu yang tentunya berupa makanan. So we have the situation. Martha went to the kitchen, Mary sit down and listen in the word of God. Ya, sekali lagi saya mau tegaskan adalah Marta yang menerima tapi langsung tinggalkan Yesus lalu ke dapur, tapi Maria justru duduk di kaki Yesus. Now, Sekarang, while Martha is busy preparing food, sekarang ketika Marta sedang sibuk mempersiapkan makanan, and Martha looked to his sister Mary, Marta melihat saudaranya Maria, she thinks, or Martha think, that Mary just sit and don't work, unlike Martha. iya, jadi dia mulai timbul pikiran yang katakan dalam tanda kutip kurang bagus. Kita dah sibuk-sibuk di belakang, dia cuma duduk-duduk di kaki Pak Yesus. Martha served Jesus, Marta ingin melayani Yesus, but Mary did not serve Jesus, but listening to Jesus. ya. Jadi Marta melayani Yesus, tapi Maria yang tidak melayani Yesus justru mendengarkan Yesus. But there is a good point, good motivation or good intention, Mary and Martha. Ya, jadi ini jadi nasihat motivasi yang baik, perbedaan dari dua kakak beradik perempuan ini. The intention of Martha is to serve. He is concerned that Jesus had something to eat. Ya, konsen atau perhatian dari Marta adalah ingin melayani Yesus supaya Yesus boleh makan biar cuma sedikit. While Mary did a good part. Mary entertaining Jesus. Tapi Mary kelihatannya tidak melayani dalam bentuk makanan, tapi justru dia duduk dekat dengan Yesus. Both are good intention. Ya, keduanya kelihatannya sangat baik, perhatiannya dua-duanya bagus. There's nothing wrong. Tidak ada hal yang salah di situ, Bapak Ibu. When Martha preparing food, there's nothing wrong. Ya, ketika Marta ke dapur siapkan makanan itu bukan hal yang salah. And Mary sitting listening to Jesus, there's Ya, nothing ketika wrong. Mary juga duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataan Yesus, itu juga tidak salah. Sometimes we interpret this story that is something Martha is very a problematic one. Martha is the problem in the story. Sometimes we interpret that Ya, one. saya mau katakan, mohon maaf, kadang-kadang orang salah menginterpretasikan cerita ini. Banyak orang beranggapan untuk Marta dan Mary itu sesuatu yang salah, tapi menurut saya itu tidak. We shall say, or we could say that why is Martha preparing food and not listening? Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa justru Marta sibuk menyiapkan makanan lalu tidak mendengarkan Yesus? Otherwise, while Mary is sitting, while Martha is busy preparing food. Ya, malah dengan kata lain justru Marta yang sibuk bersiap makanan, tuh Maria cuma duduk-duduk di sebelah Yesus. Sometimes we say that there is something wrong in this passage. But let me say this evening. Ya, ada orang-orang yang punya interpretasi anggapan yang banyak macamnya tentang cerita ini. That there is actually a problem. Ya, ketika kita membaca, mengulangi, mendalami, kadang-kadang kita temukan berbagai masalah juga. Now, we have to look where is the problem, and it might be the problem of our brethren as we serve Jesus. Ya, mungkin orang akan coba melihat kira-kira masalah apa yang ada di sini, tapi solusi apa yang Yesus sempat berikan dalam kisah ini. Yeah. While Martha is busy and Mary is listening, Martha didn't complain. Martha complained. Ya, ketika Marta sibuk dalam persiapan makanannya, lalu Maria juga sibuk duduk-duduk, kok Marta datang berkomplain.
Mary, she did not complain. Maria tidak pernah komplain. So what is the problem, or where is the problem here? Kalau demikian, apa masalahnya di sini? The problem is that when we complain that we are the one who serve compared to other people inside the church. Ya, masalah pertama dari Marta adalah walaupun dia sibuk mempersiapkan makanan, justru kesibukannya itu pada akhirnya dia buat alasan untuk memprotes, untuk mau komplain tadi. Itu salah satu masalahnya. When Mary is complaining that Martha is cooking food, Mary has a problem. Ya, kalau saja Maria mengkomplain atau memprotes, Marta sedang mempersiapkan makanan, itu juga jadi masalahnya Maria. But in the story, Martha preparing food busy and complain, she is the problem. Ya, tapi di cerita ini justru Marta yang sibuk kerja, lalu dia datang protes atau komplain kepada Yesus, justru itulah masalah dari Marta. But don't get me wrong that Martha is a problem here. I have to tell and we have to dig deeper why Martha and Mary has a problem in the story, or Martha, or it's either Martha or Mary. Ya, kelihatannya di awal kisah ini Marta sudah punya masalah sampai sejauh ini Bapak Ibu. Tapi nanti orang akan lihat lebih jauh, lebih dalam lagi dari cerita ini. Mungkin saja kita akan menemukan jawaban-jawaban nasihat yang akan luar biasa. Yeah. Ya. Martha and Mary. Now, Martha, here, when she complained, she said to Jesus, Lord, do you not care my sister is sitting, left me to serve alone? And Lord, please tell Mary, Ya, she has to help me. ya, jadi seperti dalam cerita ini saya sudah ulangi dari tadi, ketika Marta sibuk mempersiapkan makanan, lalu dia datang komplain atau protes kepada Yesus, kenapa dia cuma kasih biar apa kita sendiri. Martha is not a problem, nor Mary is not the problem of the story. Ya, jadi kisah ini atau cerita ini karena Marta tadi memprotes, makanya dia menjadi masalah, tapi Maria tidak. You know what the problem is? When we serve the Lord and comparing ourselves to other people, that is the problem. Ya, pelajarannya pertama di malam hari ini Bapak Ibu, kalaupun saya, Anda atau kita semua sedang melayani Yesus, lalu kita membandingkan apa yang orang buat itu dengan orang lain, itu termasuk masalah. And Martha was troubled. Marta menganggap ketika dia sibuk, lalu Maria cuma diam-diam, dia menganggap itu sesuatu yang tidak bagus untuk Maria. Because Martha compared herself to others. That's the beginning of trouble or stress, depression. Ya, dan itulah masalahnya. Ketika dia membandingkan apa yang dia telah kerjakan yang tadinya sesungguhnya baik, tapi dia bandingkan dengan orang lain, apalagi itu saudaranya sendiri, justru itulah jadi masalah pribadinya, bahkan boleh dibilang dia jadi stres. And Jesus answered to Martha. Lalu Yesus menjawab kepada Marta di ayat 41, Martha, Martha, you care everything. You have so much trouble, so much stress, so much depression, so much something that troubles you. ya, Marta, Marta, engkau terlalu mengkhawatirkan banyak hal dan menyusahkan dirimu sendiri. Same in our situation. We have so much trouble, we have so much stress, so much depression, and we care so much of many things.
Ya, ketika kita terlalu banyak melihat atau membandingkan sesuatu dengan orang lain, justru itu Bapak Ibu menjadi masalahnya orang. Yang harusnya tidak menjadi masalah, tapi karena orang banding-bandingkan, apalagi sesuatu yang kita buat lalu mau bandingkan dengan orang lain, itu justru menimbulkan masalah buat kita sendiri. Jesus said to Martha, Martha, there's a lot of things that you care, that you are troubled, but there is one thing that is needful. Ya, justru ketika engkau terlalu mengkhawatirkan banyak hal, gantinya engkau duduk di kaki Yesus, itulah masalahmu Marta, kata Yesus. Mary choose the good part. Maria memilih sesuatu yang benar. No one will steal that part from Mary. Ya, Allah menginginkan orang-orang akan memilih seperti Maria. Sometimes we understood this verse. We don't have to prepare food, just listening. Ya, jadi kadang-kadang juga orang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin orang tak sibuk dengan persiapan makanan, tapi orang atau Anda dan saya lebih rindu justru mendengarkan firman Tuhan. In fellowship, I don't think that if there's no food, I don't think what happened. Dia bilang kata dia datang sini di Manado sini ketika ada pertemuan, mungkin dia lihat juga waktu di Pinokalang baru selalu ada makanan, mau ibadah sedikit pun ada makanan. Lalu dia coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada makanan ya. So one thing is needful here. Mary choose the good part. When Jesus said, one thing is needful, He means. Ya, jadi justru kelihatannya Maria itu tidak buat apa-apa, termasuk tidak mempersiapkan makanan, tapi justru dia ada di kaki Yesus. Itulah menurut Yesus yang pilihan yang benar. Before we continue, sebelum kita akan melanjutkan, here in Indonesia, I love the people. Here in Indonesia, I love the people. Ya, jadi sebelum saya mau lanjut, saya mau katakan di Indonesia sendiri, saya lihat orang-orang. You know why? Engkau tahu kenapa? After the worship, Dorcas worship, small group, there is food. Ya, jadi selalu saya lihat tiap kali habis Dorcas, habis kelompok peduli, makan. After worship, makan. Everything is makan, everywhere is makan. Ya, jadi dia jaga lihat di sini Bapak Ibu, satu bulan ini tiap kali ibadah besar, ibadah kecil, hampir selalu makan. So, in a case of Mary and Martha, actually there's no problem when Martha preparing food, Mary listening, that's not a problem. But tonight, three things I will share to you. Ya, jadi sesungguhnya kalau membandingkan dengan orang di sini, Marta dan sibuk siap makanan itu sesungguhnya bukan masalah. Tapi di malam hari ini saya akan membagikan 3 hal untuk kita semua. When Jesus said one thing is needful, He means prioritizing spiritual nourishment. Ya, hal yang pertama yang Yesus katakan adalah walaupun kita butuh makanan secara fisik atau literal, tapi makanan rohani itu jauh lebih penting. When we are so much busy, that's not a problem. Ya, kalau orang sesibuk apapun Bapak Ibu, sesungguhnya itu bukan masalah. You go to work, no problem. Ya, engkau bekerja sekuat tenaga itu tidak jadi masalah. You do everything, much things, no problem. Ya, Anda melakukan apa saja, pekerjaan apa saja, sesungguhnya itu bukan masalah. The problem is, masalahnya adalah when you don't have enough time to study the Word of God as spiritual food. Ya, amin. Masalahnya justru adalah dari semua kesibukan kita, lalu kita lupa membaca, mempelajari dan mendengarkan firman Tuhan. Itu masalahnya. Going to sleep without prayer because you are tired, that's a problem. Ya, bahkan mohon maaf Bapak Ibu, karena sulala pulang rumah tak tidur sedang berdoa lenyanda. Reading Bible and sleep, problem.
is our spiritual nourishment. Ya, Yesus berkata, kebutuhan utama kita adalah makanan rohani. Kedua, Second one. second, Ya. when Jesus said one thing is needful, he means you have to value the simplicity and humility. Ya. Yang kedua adalah Yesus katakan, Anda harus hidup sederhana, rendah hati, lalu ingin memperhatikan orang lain. As Mary sitting, that means Mary humble himself and listening to Jesus. Ya, itulah yang dibuat oleh Maria, merendahkan dirinya, datang di kaki Yesus dan mendengarkan suara Yesus. In the Philippines, Di Filipina, people study the Bible to argue who wins. It's debate. bukan cuma di Filipina, di sini Le. Orang belajar Alkitab tapi pada akhirnya berdebat sampai berkelahi karena firman Tuhan. Study the Bible and your pride is higher, 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 and higher. Ya, dan belajar tarik Alkitab tapi kadang-kadang suka dia yang lebih tinggi daripada orang yang lain. But God wants us to study the Word with simplicity and humility. Ya, justru Yesus berkata melalui kisah ini adalah semakin kita mendalami belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, jadilah semakin rendah hati. Because the Word of God Sebab firman Tuhan berkata, could break our ego, our pride. ya, tinggalkan atau kikis perlahan-lahan ego kita itu. When Jesus said one thing is needful, He means you have to prioritize spiritual nourishment. You have to value the humility and simplicity. Ya, jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah prioritaskan makanan rohani. Yang kedua adalah jadilah rendah hati terlebih di hadapan Tuhan. The third one, Yang ketiga yang terakhir, Jesus said one thing is needful. He means that Jesus as the ultimate authority. Yang ketiga yang Yesus rindukan atau dia harapkan untuk menjadi kebutuhan umat Tuhan adalah Yesus yang menjadi utama. The Bible Alkitab is the Word of God. adalah firman Tuhan. When you have problem, don't go to anywhere, somewhere, someone. Just go back to the Scripture. Iya, jadi Bapak Ibu, ketika Anda punya masalah, jangan pergi ke siapa saja atau ke tempat yang lain. Kembalilah mencari solusi dari dalam Alkitab. When we trouble many things like Martha, go back to the Bible. Ya, ketika kita punya masalah, contohnya mungkin seperti Marta dalam kisah ini, kembalilah ke firman Tuhan, Alkitab. Because Jesus has the ultimate authority Iya. to all of us. Sebab Yesuslah yang menjadi terakhir, yang menjadi utama dalam setiap masalah kehidupan kita. Coming to Indonesia as stranger, as foreigner is not easy. Iya, datang ke Indonesia ini merupakan tantangan bagi saya dan saya pikir tadinya sangat sulit. Not little challenges, but big challenges. Bukan tantangan yang kecil waktu saya memutuskan datang ke Indonesia, tapi menurut saya itu tantangan yang sangat-sangat besar. When you go to other country as foreigner, you feel what I feel. Ya, boleh jadi atau misalkan Anda dan orang ini selain dia mau pergi ke negara lain, mungkin Anda akan rasakan seperti yang saya rasakan. Going to the place you are not familiar. Ya, Anda pergi ke tempat yang Anda tidak pernah kenali orang-orangnya, bahasanya dan lain sebagainya. But Jesus said, Tapi Yesus berkata, wherever we go, kemana saja Anda akan pergi, whatever we do, apa saja yang akan Anda lakukan. Jesus promised we have to believe. Ya, Yesus berjanji dia selalu akan beserta dan menolong. We have to trust Jesus. Kita harus percaya kepada Yesus. We need strong relationship with Jesus. Kita harus percaya dan bangunlah hubungan yang erat dengan Yesus. We need every hour, every minute connection with Jesus Kita Christ. harus membutuhkan dia setiap saat, setiap waktu di mana Yesus yang paling utama. When we have nothing,
kita tinggalkan segala sesuatu yang lain. We have everything when we have Jesus in our life. Ya, kiranya segala sesuatu yang kita dapatkan, kita butuhkan hanyalah Yesus. It's almost 8. So dekat jam 8 I will stop. saya And before I stop, akan mengakhiri, tapi sedikit. in our daily life, you and I experiencing challenges. Ya, malam hari ini Bapak Ibu, Anda dan saya diberikan tantangan. No money, challenges. Tidak ada doi, masalah. No food in the table, challenges. Tidak ada makanan, tentunya jadi tantangan. Tuition to our children, challenges. Kalau anak-anak semua bayar uang kuliah, kok tidak ada doi, tentunya itu tantangan. Water bill, water bill. Oh ya, tagihan PAM, challenges. Electricity bill, Ya, tagihan listrik jadi masalah. all bill, Semua tagihan-tagihan tentunya, all challenges. semua tantangan atau semua Jesus invites us Yesus mengundang Anda dan saya. to believe because Jesus paid it all Ya, on Calvary. tetap percaya padanya. Apapun tantangan dan masalah kita, Yesus akan membayar. The song says, Lagu tadi berkata, draw me nearer ya, to Lord. ya, tarik aku ke kakimu, Yesus. This evening, brothers and sisters, Malam hari ini, saudara-saudari, when we forget everything, mari kita lupakan segala sesuatu. let us always remember one thing is needful. Dan kita hanya mengingat satu hal saja. One thing is needful is that connection with Jesus Christ. Satu hal yang sangat penting yang kita butuhkan adalah bangunlah hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Selamat malam, Tuhan memberkati. Good evening, God bless you.